Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ani? Iya, Sehat? Alhamdulillah Bu, baik-baik Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu bersedia diwawancara untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi di sini saya harus mewawancara kepala sekolah dan atau guru senior dan atau wakil kepala sekolah. Nah, berdasarkan hal itu, saya ingat bahwa Ibu pernah menjadi Wakasek bidang humas dan Ibu juga sekarang adalah guru senior ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, jadi ini sifatnya tidak ya ingin mewawancara aja Bu Iya, gitu ya. iya. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu tentang pengambilan keputusan Bu. Jadi dari pengalaman Ibu selama ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, kalau kan kebetulan saya sebagai pengajar pendidikan jasmani, ini memang agak sedikit kelihatan sekali kita di lapang pada saat ada sedikit permasalahan itu. Jadi kelihatan itu biasanya dari sikap anak, kemudian dari perkataan. Nah, sehingga disitulah saya melihat bahwa anak tersebut sedang mengalami ini, sedang mengalami itu. Itu sepertinya itu aja kalau untuk mengidentifikasi bahwa untuk saya sebagai guru pengajar. Untuk saya sebagai Wakasek Humas dulu, karena sering bertemu dengan anak, kemudian ada beberapa pembicaraan masalah-masalah. Di situ juga mulai kelihatan bahwa anak tersebut seperti ini, anak yang ini seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Keputusan ini diambil mungkin sedikit kita harus bijak ya. Bijaknya artinya tidak menyakiti siapapun itu, kita ambil keputusan dua-duanya. Memang benar kita ambil keputusan dua-duanya, tetapi mungkin dengan pembahasan atau penyampaian yang berbeda. Yang satu benar, yang A benar, yang B benar, kita ambil keputusan tersebut, dua-duanya ambil, tetapi mungkin dengan penyampaian yang berbeda sehingga porsi benarnya sekian persen dan yang satunya lagi sekian persen itu bisa sedikit kita lihat seperti itu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nah, bagaimana langkah-langkah atau cara seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah pertama mungkin akan saya lakukan secara pribadi. Kenapa bisa dilakukan secara pribadi? Ini mungkin berdasarkan pengalaman. Tanpa pengalaman mungkin kita juga minim untuk pengambilan keputusan. Tetapi pada saat bahwa keputusan ini harus diambil, harus lebih bijak, lebih dalam lagi dan agak sedikit sulit, ini biasanya saya meminta bantuan ke teman-teman BK, artinya atau teman-teman Wakasek untuk mengetahui bahwa ini adalah ada sebuah problem nih, seperti apa. Nah, ternyata jawaban mereka itu sama dengan apa yang memang sudah saya siapkan untuk penilaian keputusan tersebut. Ya, ya. Jadi ada Ibu menentukan siapa saja yang terlibat ya Bu ya. Betul. Ya Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Orangnya maksudnya? Orangnya bisa juga, masalahnya juga bisa.
Saya pikir semua masalah itu bisa bisa ada solusinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita dengan tenang menyikapi masalah tersebut, dan ada satu hal yang paling penting adalah kita tahu akar permasalahannya. Itu akar permasalahannya. Kalau kita tahunya sepotong itu akarnya tidak tahu, nah itu agak sulit sendiri gitu. Orang-orang yang sangat membantu adalah orang-orang yang dekat, yang memang di sekolah ini bisa dijadikan panutan. Seperti contohnya saya punya waka kesiswaan. Beliau dari segi agama segala macam hal tingkat kebijakannya tinggi lah ya, seperti itu. Nah itu yang bisa saya ajak ngobrol. Kenapa saya selalu ngobrol dengan BK itu karena BK itu mungkin punya cara teknik yang berbeda dengan kita sebagai pengajar, sehingga ada trik-trik yang kita tidak tahu, mereka tahu. Nah itulah yang saya ramu sedemikian rupa sehingga pada saat memutuskan suatu masalah tidak keluar dari jalur seperti itu. Iya, jadi ibu juga di sini mengadakan semacam investigasi ya Bu ya, Betul. pencarian fakta dulu. Betul. Gitu ya, Bu, ya. Yang dari dasarnya akarnya itu seperti apa. Jadi jangan langsung anak begini, oh ini pasti tidak seperti itu. Iya, ya Bu. Nah, selain daripada langkah-langkah tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Biasanya adalah begini, bahwa setiap anak berbeda. Dia mempunyai mempunyai kelebihan masing-masing, tetapi tidak sedikit juga yang mempunyai ego yang tinggi, yang sedang mencari jati diri, yang kemudian kita juga harus paham bahwa mungkin di rumahnya juga kita tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup sehingga dia ego. Nah itulah mungkin agak sedikit dilema. Kenapa dilemanya? Pada saat kita masuk ke suatu persoalan yang harus kita luruskan, mereka biasanya suka sedikit keras kepala. Ini agak lama prosesnya, tidak cukup bertemu sekali dua kali beres, tidak, tetap agak lama, dan kita menggalinya pada akhirnya kita menggalinya kemana-mana, ke sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah, seperti itu. Ini yang agak sedikit yang sulitnya gitu. Apakah nanti pada akhirnya berhasil? Insya Allah akan berhasil, hanya memang kita harus telaten dan sabar seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika, atau Ibu langsung mencoba menyelesaikan pada saat itu, atau yaitu Bu ada aturan tersendiri seperti terjadwal gitulah Bu? Kalau untuk menginikan masalah dilema itu, saya pikir tidak terjadwal. Kapanpun kita harus siap, kapanpun kita harus menjawab. Kemudian persoalan sekecil apapun memang ya harus kita selesaikan. Jadi tidak begini, artinya ini ada persoalan ya anak A, nanti A jadwalnya hari ini ya, yang B tidak. Hari itu selesaikan, bentuknya seperti apa, karena terkadang suatu masalah akan sedikit kabur pada saat tidak ditangani secepatnya. Ya, jadi tergantung urgensinya mungkin. Betul, ya? Tergantung. Memang kalau memang harus diselesaikan sekarang, ya sekarang harus. Ya. Tetapi pada saat diselesaikannya oke, 2 hari yang akan datang karena harus mengumpulkan misalnya orang-orang tertentu, yang itu baru itu. Tetapi ya pada umumnya adalah secepatnya diselesaikan. Ya Bu. Ya Bu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya tadi saya bilang bahwa saya bekerja sama dengan teman, yang memang kompeten di bidangnya, terus kemudian meminta pendapat yang kadang-kadang mungkin secara pribadi kita tidak terpikirkan sampai situ. Nah itu yang saya bilang tadi, bahwa BK dengan waka kesiswaan, terkadang juga mungkin saya ngobrol juga dengan
bidang kurikulum, waka kurikulum, saya dengan waka humas yang baru seperti itu. Nah itu sangat membantu sekali karena walaupun di sini saya cukup senior, artinya sudah tua, tetapi yang muda-muda itu bukan berarti mereka tidak punya pengalaman. Mereka punya pengalaman, justru mungkin ada beberapa masalah yang mereka masih hangat di kepalanya masih hangat, itu yang banyak membantu sekali. Ya Bu, terima kasih. Nah ini mudah-mudahan jadi yang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, hikmah apa yang bisa Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini Bu? Semua kasus ini untuk pribadi saya adalah pembelajaran, bahwa suatu pembelajaran, suatu pencerahan bagi hidup, suatu pengalaman yang luar biasa, bahwa saya bisa lebih paham, lebih mengerti, dan lebih tahu pada suatu saat mungkin di dalam keluarga, di dalam lingkungan rumah yang bukan lingkungan sekolah, saya bisa lebih menanganinya, bisa lebih bijak lagi, bisa lebih paham lagi tentang jiwa anak, itu terutama yang itu. Begitu banyak persoalan, berarti banyak juga ilmu yang kita dapat. Akhirnya pada saat kedepannya ada suatu masalah yang sama, kita tidak lagi repot untuk berdiskusi dengan yang lain, tetapi cukup dengan secara pribadi gitu. Ya Ibu, demikian pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Ya, saya juga jadi belajar dari Ibu. Ya, semoga lancar semuanya. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya. Kayak orang foto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Izin mengganggu waktu Bapak. Iya. Jadi ini ada beberapa ada semacam wawancara Bapak tentang masalah kepemimpinan kepala sekolah. Jadi, saya langsung aja ya Pak ya. Boleh. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Terima kasih. Nah, mungkin saya akan menjawab lebih luas tentang etika moral. Nah, sebab sebelumnya itu kan SMA 2 itu ditunjuk sebagai SBI, ya, sebagai SBI. Nah, kemudian 3 tahun ke belakang itu diterapkan program zonasi. Dari yang skala lebih luas itu guru-guru di sekolah ini belum siap moralnya untuk berhadapan dengan siswa-siswa yang donasi. Jadi kalau Bapak lihat di gaya pembelajaran itu masih menerapkan seperti kita masih ditunjuk SBI, bahkan standarnya kan pakai ISO ya. Nah itu kan jelas tidak fair ya, tidak fairnya karena donasi itu basisnya bukan dengan nilai seperti itu. Nah dari situ kan dampaknya akan luas ya, anak yang tidak bisa mengikuti tugas-tugas yang berat, kemudian ketika anak tidak bisa mengumpulkan, nah disitulah bentuk etika dan moral yang sifatnya yang lebih luas yang Bapak temukan. Kemudian tidak ada ruang anak untuk
mengekspresikan sikap dan keterampilannya yang seolah-olah itu bahwa tujuan pembelajaran itu ada di pengetahuan. Nah, itu permasalahan awal ketika saya temui di sini. Jadi pembelajaran itu mengedepankan pengetahuan. Padahal di Kurtila sendiri sebelum adanya kurikulum merdeka itu penilaian itu sudah merupakan penilaian yang menyeluruh, namanya assessment assessment secara menyeluruh itu harus ya pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan nilai itu tidak bisa dipisah-pisah ya. Di pause dulu sebentar. Isi tanggal. Ya. Nah, berikutnya adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu benar dengan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk hal-hal keputusan seperti itu saya mengutamakan dengan jalan diskusi dengan staf-staf saya, waka-waka saya. Nah, kemudian dari permasalahannya, walaupun yang benar harus benar, kadang-kadang yang salah harus benar. Nah, kami menanya dulu ke staf sehingga dari fakta dan data informasi dari staf itu bisa dihasilkan suatu keputusan yang minimal mendekati apa yang diharapkan, seperti itu. Jadi lebih ke peran kolegial ya, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya langkah-langkahnya pertama-tama staf dan waka itu selalu harus membuat program, dan programnya itu tidak boleh terlepas dari visi misi sekolah. Nah, selama ini guru-guru lupa visi misi sekolah itu hanya sebagai hiasan di pintu gerbang. Ketika dia membuat program pembelajarannya, visi itu dilupakan, seperti itu. Nah, sehingga segala langkah sesuatu dari hasil pembelajaran itu harus berdasarkan visi-visi. Nah, yang jelas di kurikulum merdeka itu kan semua itu harus mengacu ke profil pelajar Pancasila yang 5 ini, seperti itu. Nah, itu juga harus menjadi acuan di mana guru-guru juga belum memahami itu, hanya sekedar tujuan pembelajaran, kreativitas, iman dan takwa, terus kebangsaan, tanpa tahu itu tujuannya kayak apa, gitu, seperti itu. Terus apa, mohon diulangi lagi tadi? Yang ya langkah-langkah seperti apa yang biasa Ya, dilakukan? nah, setelah itu baru kita selalu pengawasan monep apakah sudah terlaksana atau belum, dan karena saya selalu membuka diri, rata-rata justru yang tim manajemen Bapak yang datang duluan ke Bapak, seperti itu. Jadi membuka komunikasi sebesar-besarnya seperti dua arah, jadi menghilangkan pembatas ya, sehingga ketika ada suatu permasalahan itu akan cepat terselesaikan. Nah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Nah, dalam mengambil keputusan dilema etika, nah
itu hal yang berbeda ya. Kalau itu Bapak mengambil keputusannya saklek nggak bisa ditawar-tawar karena urusannya dengan etika ya. Misalnya contoh kan antara etika dan kedisiplinan itu sangat erat ya. Nah, itu langsung saya tegur seperti itu. Saya tegur bisa di dalam rapat kalau masalahnya itu umum, tapi kalau personal langsung dipanggil. Bapak langsung ya Pak? Iya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika Pak? Nah, di dilema etika itu jadwal khusus tidak ada, tetapi kita berpedoman kepada progres guru. Dan ketika ada hal etika yang dilanggar, itu langsung dibina seperti itu. Jadi tidak menunggu lagi ya Pak? Iya. Ya baik Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Contohnya begini, ketika guru berbicara di ruang guru, nah secara etika itu sudah tidak pantas, padahal guru itu guyon heureuy. Nah, karena Bapak itu selalu mengedepankan komunikasi, langsung dipanggil, dibina, dan dibina pun itu bukan untuk diberikan adjustment ya, tetapi untuk dibina dengan jalan ngobrol, diambil hati ke hati supaya tidak mengulangi seperti itu. Ya Pak. Ya Pak. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika selama Bapak menjadi kepala sekolah? Ya, dalam masalah etika beda ya dengan masalah disiplinan. Kalau disiplinan itu tidak ada tawar-menawar, langsung turun SP 1 dari fakta data yang ada ya. Nah, kalau dalam etika itu kan di dalam aturan yang menyatakan etika itu kan tidak tersurat ya, hanya tersirat. Nah, sehingga kembali lagi faktor komunikasi itu sangat diutamakan ya. Nah, tapi ketika misalnya diulangi lagi, nah itu bisa berubah menjadi pelanggaran kedisiplinan, baru diturunkan SP seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin, amin, amin.